Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eni dalam mapel ekonomi. Kita memasuki bab 3. Untuk materi komplit kalian bisa melihat dari LKS mulai halaman 38. Di sini Bu Eni akan memberikan keterangan untuk materi yang perhitungan, di mana bab 3 ini adalah membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Secara garis besar ditinjau dari kegiatan ekonomi itu ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita mulai dari produksi. Untuk pengertian faktor produksi, teori produksi, ya, ini kalian nanti baca sendiri di halaman 38. Nah, kita masuk langsung kepada rumus dan perhitungan pada produksi. Yang pertama, fungsi produksi itu adalah kuantitas produksi diperoleh dari L, R, K, dan T, ya, di mana 4 ini adalah merupakan faktor produksi: labor, tenaga kerja, resource, ya, sumber daya alam, capital, modal, kemudian yang T ini teknologi. Di LKS semua sudah ada, ya. Kemudian memasuki teori produksi dengan satu faktor input yang berubah. Ini ada 2 rumus, MP, marginal product. Ini keterangan rumusnya juga sudah ada, ya, Bu Eni sadur ulang. MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Kemudian average product adalah total produksi dibagi jumlah tenaga kerja. Kemudian rumus yang ketiga adalah teori produksi dengan 2 faktor input yang berubah, ya, di mana yang keempat adalah kita menghitung konsep penerimaan dan laba atau rugi. Ya, ini rumusnya juga sudah ada semua di LKS. Ini sadur ulang. Keterangannya nanti silahkan dibaca di LKS, ya. Langsung masuki contoh. Sebenarnya di LKS juga sudah ada contoh, ya. Tapi yang simple di sini ada 3 contoh yang Bu Eni terapkan, ya, untuk rumus MPAP. Di sini ada tenaga kerja L, produksi total atau total product, di mana di sini mulai dari tenaga kerja 2, 4, dan 6. Kalau total produksi ini adalah kuantitas, ya, 160 dan seterusnya. Kemudian kita disuruh menghitung MP dan AP. Kemudian contoh kedua, di sini ada perhitungan total cost. Ya, ini keterangannya juga sudah ada semua, ya, di LKS. Contohnya diambil komplit key TFC dan TVC, di mana kuantitinya mulai dari 0, 10, dan 20. TFC fixed cost, ya, ini sama semua 700. Kemudian variable cost-nya dari 0, 300, dan 600. Dari 3 data ini nanti kita menghitung TC, AC, dan seterusnya untuk mengisi tabel di sini. Dan contoh 3, untuk menghitung laba rugi, kita butuh kolom Q, P, TR, TC, dan laba rugi. Nah, TC-nya di sini sudah diberikan, TR-nya nanti rumusnya Q kali P. Gitu, ya. Cara menjawab dari contoh yang Bu Eni berikan, ya. Jadi
kita harus menghitung dulu MP, di mana rumusnya adalah delta TP dibagi delta L. Karena ada 3 data, ya, 3 data ini, maka delta TP1 ya, itu diperoleh dari TP1 dikurangi TP ke 0. Delta TP2 adalah TP2 dikurangi TP1 dan seterusnya. Ya, demikian juga untuk AL, sehingga angka-angka dalam contoh ini kita substitusikan. Ya, kita coba hitung. Di sini 60 dikurangi 0 hasilnya adalah 60. Kemudian 160 dikurangi 60, 100. Kemudian 330 kurangi 160, 170. Kemudian delta L, ya, L 1 kurangi 0, 2 dikurangi 0, 2, ya, 4 dikurangi 2, 2, 6 kurangi 4, 2. Nah, hasil dari 60, 100, dan 170 masing-masing dikurangi 2. Kita masukkan di sini. Ya, yang pertama 60 dibagi 2. Dan yang kedua adalah 100 dibagi 2. Yang ketiga 170 dibagi 2. Ya, 30, 50, 85. Ya. Kemudian kita isikan di nanti tabelnya ditambahi gitu ya hasilnya. Kemudian dari contoh 2, ini pertanyaannya Bu Eni jabarkan caranya seperti ini. Contoh 2, kita harus menghitung TC 1, 2, dan 3, di mana TC itu rumusnya TFC ditambah TVC. Kalau TC pertama maka fixed cost pertama ditambah variable cost pertama dan seterusnya. Gitu ya. Nah, angkanya dimasukkan 700 ditambah 0. Ini 700. Kemudian 700 tambah 300, 1000. 700 tambah 600, 1300. Kemudian delta C. Delta C-nya ini adalah TC dibagi Q. TC 1 ini 700, kita masukkan di sini 700. Kemudian ini 1000. Sini 1300 dibagi. Q pertamanya adalah, kita lihat Q-nya 0, 10, dan 20. Ya, sini 0, 10, dan 20. Sehingga bisa kita hitung. Ini 0 ya. Ini 100. Ini 650. Kemudian TFC. TFC 1, 2, dan 3. Kita lihat di sini. TFC-nya semua adalah 700. Ya, kita masukkan 700 semuanya. 700, 700,
Nah, semua 700. Q-nya tadi sama ya. 0, 10, dan 20. 0, 10, 20. Sehingga bisa kita hitung. 0, 70, ini 350. Nah, kemudian average variable cost-nya. Variable cost-nya tadi di sini juga sudah kita tulis 0, 300, dan 600 ditulis sini. Nol, 300, sini 600. Ya, dari sini tadi bisa dilihat datanya. Kemudian Q-nya sama ya, 0, 10, ini 20. 0, 30, ini juga 30. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kita mencari marginal cost. Ya, rumusnya delta TC dibagi delta Q. Delta TC diperoleh dari, kalau kita menghitung delta TC pertama, 1 kurangi 0, yang kedua kurangi pertama, 3 kurangi kedua. Sehingga nanti kita peroleh angkanya. Kemudian yang berikutnya, untuk mencari delta Q adalah Q1 kurangi Q0 dan seterusnya. Baru nanti masuk ke rumus marginal cost. Ya. Kita masukkan TC1 tadi. Ya. TC1 ini ya, 700, TC2 1000, TC3 1300. Kita masukkan ke sini. 700, kemudian 1000, 1300 dikurangi TC0 ya, ini masuk ke sini 700, kemudian ini masuk ke sini 1000. Sini 700, 300, dan 300. Itu ya. Kemudian Q-nya ya, Q1 tadi. Q1 0 ya. Q2 10, Q3 20. Ya, Q0 0. Ini 0. Ini 10. 0, 10, 10. Ya. Kemudian hasilnya ini kita masukkan ke sini 700 bagi 0. Ya. Kemudian 300 bagi 10 hasilnya ini. Kemudian 300. Ya. 300 dibagi 10. Hasilnya ini 0, 30, dan 30. Ini baru sampai contoh ke 2. Berikut contoh ketiga, ya, kita menghitung TR, kemudian menghitung laba dan rugi. Caranya ini, TR itu rumusnya Q kali P atau P kali Q dibolak-balik sama ya. Kemudian laba atau rugi TR kurangi TC. Kita menghitung TR pertama. Q-nya pertama adalah 0. Kedua adalah 10. Ini 20 kali
P-nya. Ya, P yang pertama 0, kedua adalah 800, ketiga 700. 0, 8.000 ya, dikalikan ini 14.000. Nah, setelah ketemu TR-nya, maka kita masukkan TR 1-nya pertama 0, kedua 8.000, ketiga 14.000. Dikurangi TC-nya di sini 107.000, ketiga 10.000. Dari sini soalnya ya. Dan bisa kita hitung kalau hasilnya min berarti rugi ya. Rugi dikasih kurung ya, rugi 100, di sini untung 1.000 dan untung 4.000. Demikian ya penjelasan dan contohnya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan.